Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Risantris Richard Ilmu Sinergi Akal dan Kalbu. Sahabat yang mulia, pada podcast kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang ilmu dan inspirasi. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu inspirasi kami. Beliau merupakan mudaris di Mahat Ali Al-Zamasyari. Beliau Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nasrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ustadz di tengah-tengah puasa? Oh bukan tengah, masih awal-awal Ustadz ya. 1 mingguan ini. Masih aman. Masih aman Ustadz. Alhamdulillah. Pada podcast kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang filosofi berpuasa Ustadz. Bagaimana tarikh tasyriknya, terus kemudian asal muasalnya, ngoten Ustaz. Mungkin bisa langsung dijelaskan mawon Ustaz tentang filosofi dari berpuasa niku seperti apa? Kita awali dari sejarah puasa dulu. Artinya puasa itu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap, tidak langsung Nabi Muhammad dan para umatnya disuruh untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Tentu itu sesuatu yang mengejutkan karena ibadah puasa tidak sama dengan ibadah yang lain. Rasulullah SAW itu mengerjakan puasa sebelum Ramadan. Beliau dan para sahabatnya mengerjakan puasa Asyura dan Ayyamul Bid. Itu dulu, itu wajib. Itu yang awal ya? Awalnya itu puasa Asyura dan Ayyamul Bid. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mewajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh pasca beliau hijrah ke kota Madinah tahun kedua, puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid kemudian tidak diwajibkan lagi. Artinya itu dicukupkan dengan kehadiran puasa Ramadan. Tapi yang unik ketika puasa Ramadan itu wajib. Kewajibannya itu bukan kewajiban mutlak. Artinya semua orang harus melakukan puasa, tidak begitu. Tapi sifatnya kewajiban opsional. Kewajiban opsional itu kita bisa milih antara mau puasa atau tidak. Kalau tidak puasa kita bayar fidyah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa dia boleh memberikan fidyah makanan kepada orang miskin. Tapi wa antasumu fa wa khairun lakum. Tapi kalau mau puasa itu justru lebih baik. Nah, setelah ayat itu turun, konsekuensinya umat Nabi Muhammad bisa memilih. Tapi kemudian datang lagi ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahr falyasumh. Barang siapa melihat bulan alias hilal alias sudah masuk bulan Ramadan maka semuanya wajib berpuasa. Ini bisa kita tarik bahwa puasa itu memang syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberlakukan secara bertahap untuk mengukur kemampuan manusia. Tentu saja kalau kita lihat bahwa anak kecil pun untuk berpuasa juga harus bertahap. Orang mu'alaf pun juga sama, pasti juga akan bertahap. Itu hikmah yang bisa kita tarik dalam masalah ini. Dalam ibadah pun kita harus bertahap, apalagi dalam hal non-ibadah kita juga pasti dituntut untuk bertahap pula. Gitu. Kalau seputar teknis atau disyariatkan masyru'iyahnya puasa bagaimana Ustaz? Yang kaitannya dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini begini. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kewajiban kepada Nabi Muhammad dan para umatnya, itu Nabi Muhammad tidak membuatnya. Tapi semuanya itu sistemnya taklid, mengikut, mencontoh. Semuanya begitu. Rasulullah SAW itu sholat mulai dari takbir sampai salam itu yang ngajari malaikat Jibril di depan Ka'bah. Nah, puasa pun juga sama. Puasa itu adalah syariat kuno di mana umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah mengerjakan puasa. Nah, ketika umat Muhammad disuruh puasa, otomatis
contoh yang digunakan adalah contoh orang-orang atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu orang Yahudi. Nah di Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Ada 3 kelompok besar di sana, ada Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Nah ketika puasa itu disyariatkan, orang Yahudi itu kalau puasa itu tidak sama seperti sekarang. Kalau dulu orang puasa itu startnya, mulainya itu adalah ketika tidur atau pasca sholat isya. Kalau ada orang tidur atau sudah sholat isya, maka dianggap start mulai berpuasa. Nah ini justru menjadi problem. Kenapa bisa menjadi problem? Karena masyarakat Madinah itu mayoritas berprofesi sebagai petani kurma. Bergelut di bidang perkebunan kurma. Akhirnya ada satu sahabat ketika sudah capek, lelah, berurusan dengan kebun kurmanya, pulang. Sudah masuk waktu berbuka, ketika sang istri menyiapkan makanan berbuka, dia tertidur. Maka otomatis dia harus puasa. Sehari dia nggak makan. Start di situ. Berarti waktunya nggak ditentukan gitu ya, Ustaz? Maksudnya mau malam atau pagi tidurnya gitu? Nah, ya tetap ya pasti tidur malam ya. Dimaksud di situ tuh tidur malam. Tapi ya sama sih, Mas. Artinya startnya tuh tidur malam, tapi kalau finishnya ya maghrib itu. Oh, finishnya sama. Finishnya sama. Nah, karena startnya itu tidur atau sholat isya, orang tadi nggak makan. Konsekuensinya ya besoknya dia pingsan. Gak kuat ya. Karena nggak kuat puasa. Nah, karena seperti itu akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan khaitul abyad minal khaitul aswad. Jadi kewajiban puasa itu dimulai startnya ketika keluar fajar shodiq, masuk waktu subuh, dan berakhir ketika tenggelamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib. Makanya terkenal tuh ada hadis farqus yamina wasiyam memang qoblana aklatus sahur. Bedanya syariat puasanya kita dan syariat puasa orang sebelum kita itu adalah sahur. Makan sahur. Makanya kita tuh punya syarat makan sahur. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran syariat. Dulu puasa modelnya seperti mengikut berkiblat pada orang Yahudi, kemudian bergeser kepada kita, ada sisi kemurahannya, yaitu startnya mulai waktu subuh kayak gitu. Ya Ustaz, menarik sekali ya Ustaz. Terus kalau alasannya kenapa sih kita tuh harus berpuasa Ustaz dalam Islam itu? Kenapa kok kita disyariatkan untuk berpuasa 1 bulan penuh? Ini filosofi kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan umatnya untuk beribadah. Artinya kita disuruh untuk memasrahkan dan menyerahkan diri segala apa yang ada dalam tubuh kita dan segala apa yang kita miliki di dunia ini. Ini unik. Coba kita pandang satu persatu dalam rukun Islam. Pertama syahadat. Syahadat itu yang difokuskan untuk beribadah itu adalah keyakinan, teologis, kepercayaan. Kedua, sholat. Sholat itu yang menjadi tolak ukur ibadah, parameternya itu adalah badan kita. Jadi yang beribadah itu badan. Baik fisik kita, raga maupun ucapan kita itu juga bermain dalam kondisi sholat. Dan yang ketiga itu zakat. Zakat itu yang disuruh ibadah, harta kita. Dan yang keempat puasa. Puasa itu yang disuruh ibadah adalah hawa nafsu kita. Kenapa kok hal seperti itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita? Karena masing-masing hal tersebut itu menjadi sumber penyakit bagi manusia. Kita tuh ya melakukan kemaksiatan ya otomatis lah pasti menggunakan fisik kita. Dan materi utama yang membuat kita itu mudah terjerumus kepada kemaksiatan ada modalnya. Modalnya yaitu harta. Kemudian yang lebih parah lagi, yang mengkompori kita itu adalah hawa nafsu. Makanya meskipun kita itu puasa dan ada hadis bahwa
setan itu dibelenggu, dijeruji dan lain sebagainya, ya tetap aja kemaksiatan masih ada karena manusia itu memiliki hawa nafsu. Nah, semakin manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka itu akan menjadi setan bagi kehidupannya. Dan itu yang susah. Makanya kita disuruh puasa. Puasa guna melatih hawa nafsu agar kita itu tidak terjerembab dalam kehidupan untuk menuruti semua nafsu kita, kayak gitu. Iya. Kalau dari alasannya itu apa hikmah yang bisa dipetik Ustaz dari berpuasa Ustaz? Ini hikmah puasa. Ini Rasulullah tuh pernah bersabda begini. Lis so'imi farhatani. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Ya. Yang menarik ini nih. Farhatun indal iftar. Bahagia ketika berbuka. Bahagia ketika berbuka itu otomatis ketika kita makan buka puasa itu rasanya itu enak banget, nikmat banget. Coba sampean bayangkan ya, orang yang puasa sama orang yang tidak puasa ketika melihat air putih itu tidak sama. Sore-sore sampean melihat air putih atau melihat tempe goreng, tahu goreng itu menarik sekali. Rasanya kalau melihat air putih itu seger, apalagi ada esnya, wah seger sekali. Semuanya itu kayak pengen dibeli Ustaz. Nah itu unik. Ternyata standar kebahagiaan itu tidak perlu muluk-muluk. Kita itu ya terkadang saking pengennya bahagia, standarnya itu terlalu tinggi. Harus begini, harus begitu, harus dapat ini, harus bisa itu, harus memperoleh ini. Ketika mencapai level ini, itu standar kita bahagia begitu. Ternyata standar bahagia itu sederhana. Puasa, lalu makan, lalu minum air, itu kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Nah makanya puasa itu sebenarnya kita belajar syukur, mensyukuri hal-hal kecil. Ternyata kebahagiaan itu tidak harus selalu diperoleh dengan hal-hal besar. Hal-hal kecil pun itu bisa membuat kita bahagia dan bisa membuat kita bersyukur. Tapi kalau orang yang nggak puasa, ya terbiasa makan minum ya segitu-gitu aja. Kita nggak bisa mensyukuri nikmat makan, mensyukuri nikmat minum. Kita nggak pernah bisa mensyukuri air putih. Kita nggak pernah bisa mensyukuri tempe tahu dan lain sebagainya. Nah, dengan kehadiran puasa, hikmahnya kita itu juga belajar bersyukur. Oh, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Cuma kitanya aja terlalu menggantungkan cita-cita kebahagiaan terlalu tinggi sehingga kebahagiaan kecil itu terlupakan. Nah itu disadarkan dengan puasa. Nah, gitu. Kita terlalu tulul amal gitu ya Ustaz. Nah banyak mungkin bisa angan-angan. Yes, Ustaz. Kalau pas puasa itu kan pasti bawaannya kan lemas ya Ustaz. Bagi orang-orang ya kayak saya gitu ya Ustaz ya. Kan pinginnya itu tidur aja. Ya soalnya mungkin karena merasa lemas itu ya Ustaz ya. Kan ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadatun. Itu gimana sebenarnya Ustaz? Nah gini. Naumus shaimi ibadatun. Meskipun itu hadisnya hadis dhaif, tapi secara makna bisa kita kaji, bisa kita resapi dan bisa kita renungi. Allah Subhanahu Wa Taala saking senangnya kepada orang yang beribadah, maka hal-hal yang dilakukan atas orang yang beribadah tersebut, asalkan mendukung ibadahnya, maka itu dianggap sebagai ibadah pula. Ibadah puasa itu kan ibadah meneng. Yang penting gak melakukan ini, gak melakukan itu kan ibadah diam. Nah, tidur itu juga sama. Tidur itu diam. Nah, karena tidur itu mendukung orang yang berpuasa, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya, maka tidurnya orang puasa itu juga dianggap ibadah. Jadi tidur itu dianggap sebagai wasilah untuk menjadikan ibadah puasa sukses. Makanya setan itu tidak suka dengan tidurnya orang yang ahli maksiat, dan setan justru bahagia dengan tidurnya orang yang ahli ibadah. Kenapa kok begitu? Karena kalau setan itu melihat orang ahli maksiat tidur, wah
berarti berhenti kan kemaksiatannya. Kemaksiatannya berhenti. Dia nggak bisa melakukan ini, dia nggak bisa melakukan itu, kayak gitu. Nah, formulanya itu persis seperti itu. Orang puasa itu menjadikan kita itu nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, gitu. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, ya kalau dalam kondisi puasa ya jangan tidur terus. Kalau sudah bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan ya jangan tidur, isinya lebih baik kita manfaatkan waktu puasa kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang lain. Artinya naumu shaim ibadatun itu perlu juga dilihat siapa yang melakukan. Kalau orangnya itu puasanya amburadul, lebih baik tidur saja biar aman. Tapi kalau dia itu orangnya solih, orangnya itu bagus, baik, nah lebih baik diisi dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Iya, biasanya tuh soalnya juga dibuat alasan ya Ustaz. Kadang itu terbentur dengan hal-hal yang wajib, kayak ngaji gitu. Tapi nanti karena sudah punya anggapan naumu shaim ibadatun, jadi semuanya dianggap tidur itu ibadah dimanapun. Padahal kalau dibenturkan dengan hal yang wajib ya tetap harus melakukan yang wajib dulu ya Ustaz. Benar. Berarti yang dimaksud naumu shaim ibadatun itu kalau itu agar kita tidak melakukan maksiat atau melakukan perkara yang nganggur gitu ya. Kecenderungannya ke sana untuk membantu kesuksesan ibadah puasa kita begitu. Tapi kalau kita sudah yakin ibadah kita puasa sukses, ya sudah, jangan namun tidur. Ya itu yang dipakai, jangan itu. Kita kan diiming-imingi dengan pahala yang besar ya Ustaz ketika berpuasa itu. Bagaimana kita cara biar bisa memahami apa yang dimaksud dengan pahala yang didapatkan oleh orang berpuasa Ustaz? Ya agar kita juga bisa lebih semangat. Jadi begini, pahala orang yang berpuasa itu ada kaidah sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menetapkan dua hal dalam amal saleh. Pertama, Allah tad'iful ujur, Allah lipat gandakan pahala. Dan yang kedua, Allah hapuskan dosa. Itu modelnya sama, pasti begitu. Semua amal kebaikan pasti memiliki dua unsur itu. Unsur melipat gandakan pahala dan unsur menghapus dosa. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sisi satu. Sisi ketika seseorang itu melakukan puasa, Allah hapus dosanya. Itu pasti begitu. Di samping dia juga mendapatkan pahala. Itu sudah sunatullah, modelnya sama. Semua hal pasti begitu. Cuma yang unik di sini nih, di bagian tad'ifil ujurnya, di bagian pahalanya. Al-hasanat bi asyri amsaliyah. Kebaikan itu pasti Allah balas dengan 10 kali lipat. Artinya begini nih, ini banyak yang salah paham. Misal orang yang puasa itu mendapatkan pahala 1 juta, Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan pahala itu tidak 1 juta, tapi langsung dilipat gandakan 10. 1 juta kali 10 itu berapa? 10 juta. Itu minimal. Itu pahala minimal. Misal kamu baca Quran, di undang-undangnya Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala 100 per huruf. Itu undang-undang pahala, misal begitu. Nah, ketika ada orang membaca Al-Quran, maka pahala yang didapat per hurufnya tidak 100, tapi langsung dikalikan menjadi 1 juta. 100 kali 10. Menjadi 1000. Menjadi 1000. Atau beginilah gampangannya. Kamu kalau menjadi buruh bekerja ke manusia, perharinya 100.000. Kalau yang menggaji manusia ya dapatnya hanya 100.000. Tapi kalau kamu bekerja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa, dan puasa itu diterima, misal gajinya per hari 100.000, kalau kamu kerja ke Allah gaji puasa itu 100.000, maka per harinya kamu nggak dapat 100.000, tapi dapat berapa? Tapi langsung dapat 1 juta. Itu minimal, itu masih minimal. Belum lagi kalau kamu punya hutang dosamu dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berpuasa. Nah, itu 1 juta atau 10 kali lipat tadi itu masih minimal. Bahkan itu bisa dilipat gandakan sampai 700, bahkan bisa dilipat gandakan sampai lebih dari itu.
Makanya di dalam hadis itu disebutkan pahala puasa itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebut milik Allah Subhanahu wa taala? Karena lipatan gandanya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya, saking besarnya. Cuma masalahnya begini. Kalau kita berbicara jaza, balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah itu selalu bernuansa akhirat. Pahala, dosa, surga, neraka. Nuansanya begitu. Sehingga hal-hal seperti ini itu sering sekali tidak dianggap menarik bagi manusia. Soalnya nggak kelihatan ya Ustaz. Iya, karena kurang terasa. Kurang terasa. Coba kalau seandainya ada pahalanya yang kelihatan gitu ya Ustaz. Pasti semuanya. Pahalanya kelihatan. Contohnya begini, sangat sederhana wis. Ya. Coba di tempat sampean itu ada musola, di rumah ada musola atau masjid. Kasih pengumuman ya di depan musola sampean atau masjid sampean itu. Siapapun yang sholat tarawih di musola ini, maka dia mendapatkan Rp50.000. Nah, satu orang dapat uang Rp50.000 kalau sholat tarawih. Saya jamin musola sama masjid Anda itu penuh. Full. Satu desa tarawih ke sana semua, bahkan satu kecamatan. Gak cukup itu tempatnya itu. Kenapa? Karena mengejar uang Rp50.000. Soalnya nampak ya Ustaz. Nah, itu beda di situ. Tapi kalau saya mengatakan bahwa orang yang tarawih itu mendapatkan pahala sebesar pahala gunung, dihapuskan dosanya sebanyak busa di lautan, sama aja nggak akan ada yang mau. Karena ya begitulah tipikal manusia. Dia hanya akan cenderung untuk memprioritaskan apa yang sedang ia alami, tidak yang akan dialami. Begitulah. Yang kelihatan ya Ustaz, yang realistis. Ya Ustaz, ya ampun ini menarik sekali pembahasannya ya Ustaz. Kalau tentang kelebihan orang yang puasa Ustaz. Kelebihan orang yang puasa dibandingkan dengan yang tidak. Dengan yang lain. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang yang beribadah. Ini. Saking sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ibadah, orang yang berpuasa, famus shaimnya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu mungkin bau. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hal-hal yang tidak sedap atau yang buruk ya. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengukur kesuksesan manusia tidak dilihat dari seberapa banyak hartanya dan dari seberapa besar kedudukannya di dunia. Tapi yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana dia mengerjakan perintahnya. Jadi saking senangnya orang yang berpuasa sampai-sampai bahwa mulutnya itu disukai Allah Subhanahu wa taala. Katanya lebih harum daripada minyak misik gitu ya Ustaz. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwa ternyata orang yang berpuasa itu dianggap sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau kita ya ngukurnya enggak begitu. Yang kita pakai parameternya adalah kesuksesan versi manusia, ya banyak hartanya. Secara materi lah Ustaz. Nah, kecenderungannya ke sana. Jadi kita harus materi. sadar ya. Ternyata hidup itu kita tidak mengejar kesuksesan manusia, tapi kita mengejar itu Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitulah. Mungkin ini yang menjadi titik perbedaan ya antara orang yang puasa dan yang tidak. Karena orang yang puasa itu unik. Ibadah puasa itu ibadah yang diam, sehingga sisi keikhlasannya lebih terjamin daripada melakukan. Sholat kan melakukan. Itu bisa dideteksi. Kelihatan, sotakoh kelihatan, baca Quran kelihatan, ngaji itu kelihatan banget, sehingga keikhlasannya itu mudah ditebak, ini ikhlas atau tidak. Tapi kalau orang puasa kan dia itu meneng, gak ngapa-ngapain, jadi gak kelihatan. Nah, yang gak kelihatan seperti ini nih Allah suka. Kenapa? Karena unsur ikhlasnya lebih besar. Siri itu ya. Siri, kita tuh gak akan tahu orang itu puasa kalau dia gak bilang aku itu puasa. Nah, kayak gitu bedanya. Iya, menarik sekali Ustadz pembahasan kita. Tapi sebenarnya ini kita sudah lumayan sampai di akhir waktu podcast ya Ustadz ya. Siap. Ini bisa saya simpulkan sebagian dulu ya Ustadz. Bahwa kita tadi sudah membahas masalah filosofi puasa yang sangat menarik.
ternyata puasa itu awalnya bukan disyariatkan ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi terlebih dahulu ya Ustadz. Kemudian baru disyariatkan kepada orang Islam. Seperti itu. Dan kenapa kita perlu berpuasa tadi sudah dengan kupas sedalam mungkin. Karena memang hikmah yang bisa kita petik dari berpuasa itu sangat banyak ya Ustadz ya. Kita bisa tahu rasanya bersyukur itu ya gara-gara berpuasa. Minum air putih yang kalau nggak puasa itu rasanya ya biasa ya Ustadz. Tapi kalau pas sangat haus, sudah dengar adzan itu sudah sangat segar. Hanya air putih padahal. Hanya sekedar tempe goreng, tahu goreng. Gitu ya Ustadz. Tadi kita juga membahas tentang tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ibadahnya ini ketika tidak berbenturan dengan hal-hal lain yang wajib ya Ustaz ya. Bagaimana kita untuk menghindari maksiat atau daripada melakukan hal-hal yang nganggur ya Ustaz, lebih baik kita tidur gitu ya Ustaz. Dan kelebihan-kelebihan yang lain yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Terima kasih Ustaz atas ilmunya pada podcast kali ini. Sahabat yang mulia, kita sudah sampai di akhir podcast. Untuk pertanyaan-pertanyaan masih kita buka, bisa langsung DM ke Instagramnya Al-Rifai1 atau langsung bisa lewat akun TikTok. Dan kita tunggu podcast-podcast selanjutnya di Risantris, Richard Ilmu Sinergi Akal dan Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.